Nomor satu, tipsnya apa supaya tidak miskin di tahun 2026? Kalau gue tuh selalu nyuruh orang buat orang yang baru pertama kali mau memperbaiki keuangannya tuh mencatat pengeluaran sih bang. Itu minimal banget mencatat pengeluaran karena kalau kita tahu berapa uang yang kita keluarin secara nggak sadar kita akan jauh lebih bisa berhemat dibanding sebelumnya. Oke. Masalah dari kita tuh seringkali kita nggak catat terus pas boros terus kaget sendiri loh kok duit gue habis ya. Di tanggal 9 itu mulai nyatet pengeluaran aja setiap bulannya dicatat, habis itu di review di akhir bulan. Dulu aku awal 2000 yang aku ikut komunitas itu di kelas personal finance-nya sama mentor aku diajarin dulu namanya sistem amplop. Nah, di situ karena aku setiap dikasih uang bulanan sama suami boros, akhirnya aku mengikutilah si amplop itu. Amplopnya tuh terpisah, ditulis. Dan dengan kayak gitu ternyata aku baru tahu sisanya jadi Banyak. setiap akhir bulan. Kalau buat gue biasanya pakai kartu kredit. Oh, nah Oke. kalau aku anehnya semenjak ada Kris, aku malah jadi sangat minimalisir pemakaian kartu kredit entah kenapa. Karena kalau Kris saldonya kelihatan kurang. Yes. Oh, make sense. Gitu. Karena aku kan pakai satu bank digital kan. Dia itu kan bank digitalnya ada pocket-pocket gitu. Jadi udah bisa langsung dibikin Dipecah. tuh pecah. Misalnya seminggu berapa udah termasuk semua pengeluaran ya, seminggu berapa kan itu langsung ketahuan. Oh, Jadi misalnya suamiku ngasih uang bulanan. Ya. Aku langsung pecah jadi 4 pocket per minggu. Pokoknya per minggu misalnya biasanya pengeluaran per minggu udah semua ya. Berarti minggu kedua 3 juta, minggu keempat 3 juta, minggu kelima 3 juta. Atau tambahin pocket satu lagi dan lain-lain. Nah, dari satu minggu itu kan nanti hari Rabu udah kelihatan nih. Oh udah berkurang duitnya I see. berapa. Kalau ternyata misalnya 3 juta, kok yang kepake udah 2,5 juta tapi baru di hari Kamis. Kenapa? Gue membedakan ATM duit masuk sama ATM duit jajan. Karena yang gue rasain dulu-dulu itu, gue nggak ngerasa duit gue berkurang karena gue jajan pakai ATM duit masuk. Misal anggaplah berkurang 500.000 terus ada pembayaran kerjaannya masuk. 500.000 berkurangnya itu nggak berasa. Sekarang kalau gue modelnya setiap awal bulan gue tuh mensisihkan uang yang memang udah gua set buat jajan gue dalam 1 bulan. Oke. Misal jajan sebulan 4 juta. 4 juta ini gue pindahin ke ATM yang satunya lagi yang bukan duit masuk. Jadi setiap gue transaksi jajan atau beli apapun pakai ATM yang kedua ini. Oke. Fungsinya buat tahu kayak tadi udah berapa banyak yang duit yang udah gue keluarin. Oke. Jadi jauh lebih mudah untuk ngaturnya juga. Setelah yang awal-awalnya memang nyatet, tapi setelah udah habitnya udah kebentuk kan mulai budgeting. Nah budgetingnya di gua cara yang berhasilnya tuh itu memisahkan ATM duit masuk sama ATM yang dipakai buat jajan.